suhu air. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu guru sekalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru sekalian? Semoga sehat-sehat saja. Dalam waktu beberapa hari lagi, kurang lebih 10 hari lagi atau 9 hari lagi, Bapak Ibu akan melakukan ujian UK PPG. Tidak terasa, hanya sekitar kurang lebih sebulan Bapak Ibu sudah hampir UP. Beda dengan saya dulu, itu menghabiskan waktu 6 bulan Bapak Ibu. Dan dalam waktu yang sedikit lagi, saya harap Bapak Ibu tetap jaga kondisi kesehatan, tetap jaga kewarasannya untuk menenangkan pikiran menghadapi UK PPG nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tryout PMM IPA ya. IPA itu yang paling banyak di antara semua mapel yang pernah saya berikan ke peserta UK PPG, IPA lah yang paling hampir semua masuk soalnya. Entah kenapa. Kalau yang lain hanya kurang lebih 70%, kalau IPA hampir 90% masuk soalnya Bapak Ibu. Jadi perhatikan saja tryoutnya, pelajari tryoutnya dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan pembahasan lengkap, silahkan chat nomor saya di sini. Kemudian yang ingin refleksi studi kasus bisa chat juga saya di situ, di nomor yang tertera ya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata yang pesan soal ke saya itu kebanyakan merespon balik setelah ujian. Dan alhamdulillah dari sekian banyak saya perhatikan, yang mapel-mapel yang ada yang saya punya, itu IPA lah yang paling mantap ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya buat soal ini berdasarkan komentar terbanyak. Kemarin bahasa Indonesia sudah, sekarang IPA. Jadi mapel yang akan saya bahas selanjutnya bisa jadi PJOK maupun PAUD ya. Salah satunya saya lihat dulu komentar terbanyaknya Bapak Ibu. Siapa tahu saya tidak sempat buat lanjutan videonya Bapak Ibu, karena rencana saya membuat 2 video untuk satu mapel. Mudah-mudahan sempat ya dalam waktu beberapa hari ke depan. Tadi saya juga agak drop, seharian hanya di kamar, hampir maghrib baru keluar kamar. Efek sibuk Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Bu Alia, seorang guru IPA, merencanakan pembelajaran discovery pada materi pencemaran udara yang disesuaikan dengan lingkungan sekolah Gersang. Ia harus merumuskan konsep capaian pembelajaran yang paling sesuai dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Berikut ini beberapa langkah kerja ilmiah pada penerapan model pembelajaran tersebut. 1. Pemberian rangsangan. 2. Identifikasi masalah. 3. Pengelompokan peserta didik. 4. Pengumpulan data. 5. Pengolahan data. 6. Penentuan tema. 7. Pembuktian data. 8. Triangulasi data. 9. Menarik kesimpulan. Langkah kerja yang bukan merupakan kegiatan dari pembelajaran discovery adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 3, 6, dan 8, dan D. 2, 3, dan 6, E. 6, 8, dan 9. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Seperti biasa saya kasih waktu 5-10 detik untuk Bapak Ibu jawab. Kalau dirasa waktunya kurang, bisa pause videonya, karena nanti pada saat ujian sesungguhnya Bapak Ibu punya waktu kurang lebih 2 menit untuk satu soal. Baik, kita lihat jawaban. Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah opsi 1, 2,
dan 3 ya. Nah, ini saya tidak sengaja membol semua ya Bapak Ibu. Harusnya tidak terbol, ini terlalu besar. Pemberian rangsangan ya, langkah ini termasuk dalam pembelajaran discovery karena memberikan rangsangan untuk memunculkan minat awal topik adalah bagian dari mendorong siswa untuk mengeksplorasi. 2. Identifikasi masalah. Ini adalah langkah penting dalam discovery, di mana siswa mengidentifikasi masalah yang akan mereka eksplorasi lebih lanjut. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik. Meskipun pengelompokan dapat dilakukan dengan discovery learning, untuk meningkatkan kolaborasi, langkah ini bukanlah langkah esensial dalam proses discovery itu sendiri, yang lebih menekankan pada eksplorasi mandiri siswa terhadap konsep yang dipelajari. Nah, jadi meskipun langkah 1, 2, dan 3 adalah lebih bersifat tambahan ya, tidak esensial dalam model discovery. Nah, di sini soal tadi ada kata bukan. Ini sekarang model soalnya bagus Bapak Ibu. Sekarang itu dia memberi membol ya. Kalau dulu zaman kami tidak ada bol-bol seperti ini. Jadi kalau kami buru-buru membaca itu bisa kelewat kata kecualinya atau bukan ya. Sekarang enak, mereka memperbesar kata bukan atau kecualinya di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A ya. Tinggal klik saja nanti pada saat ujian, kemudian Bapak Ibu simpan jawaban dan lanjut ke soal berikutnya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah Pak Sulaiman berada di dekat lokasi persawahan. Pada pertemuan awal bulan Juni, Pak Sulaiman ingin membelajarkan siswanya tentang konsep individu, populasi, dan komunitas. Pernyataan berikut yang tepat menggambarkan kepiawaian pemilihan sumber belajar oleh Pak Sulaiman adalah mengajak siswa mengamati. A. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun pada padi menggambarkan komunitas. Kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh populasi. B. Seekor tikus menggambarkan populasi. Sekumpulan ilalang menggambarkan individu. Kumpulan beberapa ekor tikus yang sedang menyantap kelapa adalah contoh komunitas. C. Tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumput ilalang menggambarkan komunitas. Kumpulan beberapa ular yang sedang menyantap tikus adalah contoh komunitas. D. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun padi menggambarkan polusi. Kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. E. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi. Kumpulan beberapa tikus di lumbung dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu jawab, ada yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya saya salah baca, mohon maaf. Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa saya dalam kondisi kurang fit ya. Ini laptop tulisannya agak goyang-goyang kelihatannya. Doakan saya mudah-mudahan sehat dan bisa lanjut terus membahas sebelum UK PPG. Tapi untuk semua mapel saya rencanakan 2 video Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya. Ini dia. Seekor tikus menggambarkan individu. Sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi. Kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. Dengan mengajak siswa mengamati seekor tikus sebagai individu, sekumpulan rumpun padi sebagai populasi, dan kumpulan tikus dan padi sawah sebagai komunitas, Pak Sulaiman telah memberikan contoh yang sangat baik untuk memperjelas konsep-konsep ekologi ini. Pilihan 1 adalah yang paling tepat karena memberikan gambaran yang komprehensif dan mudah dipahami tentang hubungan antara individu,
populasi dan komunitas dalam suatu ekosistem. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah seekor tikus menggambarkan individu itu ada di opsi pertama ya. Sekumpulan rumpun padi sebagai populasi. Nah, ini dia. Opsi keempat. Seekor tikus menggambarkan individu, sekumpulan rumpun padi menggambarkan populasi. Dan kumpulan beberapa tikus dan rumpun padi di sawah adalah contoh komunitas. Inilah jawaban terbaik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media Bapak Ibu Guru. Tujuan pembelajaran IPA yang dituliskan guru pada awal kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Melalui eksperimen, peserta didik dapat menyelidiki pengaruh besar gaya dan luas penampang benda pada besarnya tekanan. Sumber belajar yang relevan digunakan oleh guru adalah A. Bahan ajar materi tekanan sebagai bahan bacaan peserta didik. B. Artikel ilmiah tentang tekanan sebagai bahan informasi peserta didik. C. Video fenomena alam sebagai bahan observasi peserta didik. D. LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi model pembelajaran inquiry. Dan E. LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi pada model pembelajaran langsung. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah LKPD tentang materi tekanan yang berorientasi pada model pembelajaran inquiry. Tujuan pembelajaran yang disebutkan menekankan pada proses penyelidikan siswa secara langsung melalui eksperimen untuk memahami pengaruh gaya dan luas penampang terhadap tekanan. Untuk mencapai tujuan ini, sumber belajar yang paling sesuai adalah LKPD yang berorientasi pada model pembelajaran inquiry. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi keempat. Ya, kita tinggal klik nanti di sini opsinya. Kemudian simpan jawaban. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat soal berikutnya. Ini ada soal. Perhatikan rumusan tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan gangguan kesehatan yang diakibatkan konsumsi zat aditif pada makanan yang berlebihan. Sumber belajar yang ditugaskan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas adalah 1. Video YouTube tentang kasus keracunan makanan akibat penggunaan zat pengawet yang berlebihan. 2. Buku teks IPA kelas 9 bab tentang zat aditif pada makanan. Berdasarkan relevansi dan aksesibilitasnya, apakah kedua sumber belajar disebut di atas tersebut sudah tepat? Ini saya koreksi ya. Ini harusnya ada atas, ini saya langsung capture soalnya Bapak Ibu ya. Langsung di capture, tapi ternyata ada kekurangan. Harusnya ada di atas ya di sini. Oke, kita lanjut ya. Di atas. A ya, karena keduanya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. B ya, karena keduanya sesuai dengan metode diskusi dan mudah diperoleh siswa. C ya, untuk video YouTube, tidak untuk buku siswa karena tidak kontekstual. D ya, untuk buku siswa, tidak untuk video YouTube karena tidak dapat dipercaya. Dan E ya, untuk buku siswa, tidak untuk video YouTube karena bersifat tidak resmi. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, silahkan dijawab ya.
Baik, jadi jawaban yang tepat adalah iya, karena keduanya sesuai dengan metode diskusi dan mudah diperoleh siswa. Dengan menggabungkan video YouTube dan buku teks IPA, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan menarik, ya, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan soal dan pembahasan lengkap, silahkan di chat WA saya yang ada di video tadi, kemudian ada di deskripsi juga Bapak Ibu. Silahkan chat untuk pemesanan soal dan pembahasan lengkap serta refleksi studi kasus jika dibutuhkan. Nah, ini berdasarkan FR tahap 1 tahap 2, alhamdulillah sangat memuaskan Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran IPA, materi perubahan energi listrik menjadi panas. Pada eksperimen mendidih air dengan elemen pemanas, peserta didik dituntut dapat berpikir kritis dengan kemampuan berhipotesis, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Jika guru dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan keterampilan proses sains terintegrasi, maka variabel yang sesuai adalah A. Variabel bebas, tegangan listrik, variabel terikat, perubahan suhu air. B. Variabel bebas, hambatan listrik, variabel terikat, perubahan suhu air. C. Variabel bebas, daya listrik, variabel terikat, perubahan suhu air. D. Variabel bebas, tegangan listrik, variabel terikat, perubahan massa air. Dan E. Variabel bebas, tegangan listrik, variabel terikat, perubahan volume air. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Jadi nanti ada bayang-bayang A, opsinya di sini Bapak Ibu. Ada lingkaran seperti ini, tapi ada bayang-bayang seperti memang huruf A, tapi dia agak seperti di belakang layar ya. B. Nah, seperti ini nanti. Kalau dia try out, dia polos. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah variabel bebas, tegangan listrik, variabel terikat, perubahan suhu air. Alasan untuk pilihan ini adalah tegangan listrik adalah faktor yang dapat dimanipulasi dalam eksperimen, dan perubahan ini dapat mempengaruhi suhu air atau variabel terikat. Dengan memanipulasi tegangan, siswa dapat mengamati bagaimana suhu air berubah, yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan kesimpulan dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi A ya. Opsi 1. Variabel bebas, tegangan listrik, variabel terikat, dan perubahan suhu air. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu guru sekalian. Pak Andi ingin membelajarkan siswanya tentang konsep makanan sehat dan seimbang. Pak Andi merasa bingung dalam memilih media yang dapat menyampaikan konsep secara tepat sekaligus menumbuhkan kreativitas pada siswa. Hal yang tepat untuk Anda sarankan pada Pak Andi adalah A. Menampilkan video cara pengolahan makanan sehat dan berimbang dan menuliskan resumenya. B. Menggunakan gambar bahan-bahan makanan dan meminta siswa menyusun menjadi menu makanan sehat dan berimbang. C. Menyajikan sejumlah menu makanan olahan untuk dianalisis para siswa terkait kandungan gizinya. D. Melakukan praktikum analisis kandungan gizi pada berbagai jenis bahan makanan yang lazim dikonsumsi. Dan E. Melakukan identifikasi kandungan gizi yang tertulis pada kemasan pembungkus bahan makanan. Silahkan dijawab Bapak Ibu.
Baik, jadi jawaban yang tepat adalah menggunakan gambar-gambar bahan makanan, menggunakan gambar bahan-bahan makanan, dan meminta siswa menyusunnya menjadi menu makanan sehat dan seimbang. Dengan menggunakan gambar bahan makanan dan meminta siswa menyusun menu makanan sehat dan seimbang, Pak Andi dapat mencapai tujuan pembelajarannya untuk mengajarkan konsep makanan sehat dan seimbang secara efektif dan menyenangkan. Kegiatan ini juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah pada siswa. Jadi, jawaban yang tepat ada di opsi B ya, atau opsi kedua, menggunakan gambar bahan-bahan makanan dan meminta siswa menyusunnya menjadi menu makanan sehat dan berimbang. Oke, itu saja dulu yang sempat saya bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit mencerahkan Bapak Ibu Guru. Yang berminat pesan soal dan pembahasan lengkapnya, silahkan chat saya. Kalau nanti lulus Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu kembali ke YouTube saya, semua yang pesan soal ke saya untuk kembali berkomentar di kolom YouTube saya. Sepanjang memang dipelajari dengan baik, pembahasan soal-soal saya, studi kasus dihafal dengan baik, dimasukkan ke UTBK, saya yakin insya Allah lulus Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.